Oke, sudah mulai. Jadi, perkenalkan nama saya ada Bagus Kadeka Satwika dengan NIM 2300500077. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya bakal menjelaskan tentang bisnis model kanvas, analisis SWOT, dan juga apa lagi satu namanya, Porter Five Force. Nah, terus kita lanjut dulu di bagian yang pertama. Di sini ada bisnis model kanvas dari Wanaratek. Nah, jadi saya pengen cerita sedikit tentang Wanaratek. Jadi Wanaratek tersendiri itu merupakan bisnis kecil-kecilan dari saya dan juga saudara saya. Nah, di sini saya sudah menampilkan bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu ada key partners. Yang pertama itu ada freelancer dan desainer lepas untuk skala proyek besar atau proyek yang mendesak. Terusan itu ada platform tools seperti Canva, WordPress, Elementor, Figma, dan GitHub, dan sebagainya. Terusan itu yang ketiga ada lagi yang namanya influencer atau affiliate marketing partner. Terusan itu yang selanjutnya itu ada komunitas mahasiswa dan pelaku UMKM lokal. Terusan itu kita juga menyediakan seperti layanan hosting dan domain seperti Niaga Hoster dan Hostinger. Terusan itu ada key activities. Di sini tuh key activities dari Wanaratek sendiri ada desain yang dalam pengembangan website, desain grafis seperti logo, presentasi, dan juga branding. Terusan itu ada pengerjaan tugas akhir atau coding. Pembuatan undangan digital juga bisa, promosi lewat sosial media seperti Instagram, TikTok. Dan selanjutnya itu ada pengelolaan relasi klien dan revisi. Oke, lanjut ke key resource-nya. Di sini ada tim kreatif dan teknis, desainer dan developer dari Wanaratek sendiri. Terusan itu ada portofolio proyek, akun tools, desain dan development. Nah, kita juga punya media sosial dan website Wanaratek. Jadi website kita di Wanaratek itu berupa link ID jadinya dia. Gitu. Jadi kita tuh bekerja sesuai dengan SOP dan template kerja yang sangat efisien. Terusan itu di sini ada laptop dan koneksi internet dan juga software legal. Kemudian lanjut ke value proposition. Di jasa desain dan website itu dengan harga yang cukup terjangkau. Terusan itu juga pelayanan kita itu cepat, rapi, dan sesuai juga kebutuhan dari customer kami atau klien kami. Terusan itu ada bisa custom sesuai request dari klien. Nah, terus ada paket jasa untuk mahasiswa seperti tugas akhir dan UMKM. Layanan all-in-one, jadi dari desain coding, terusan itu hingga publikasi online di Google. Nah, terus ada respons yang sangat cepat via WhatsApp dan DM Instagram. Lanjut ke bagian customer relationship-nya, itu komunikasi via WhatsApp dan Instagram. Jadi revisi itu kita maksimal 2 kali sampai 3 kali. Itu fleksibel tergantung berapa klien kita mau bayar, atau kita yang nentuin berapa kliennya bayar dan kita yang nentuin revisinya berapa kali gitu. Terus ada sistem testimoni dan portofolio yang dipublikasikan. Kemudian ada penawaran khusus untuk repeat order. Terus itu ada giveaway atau bonus template untuk klien yang sangat loyal. Kemudian ada channels. Jadi di Wanaratek sendiri memiliki channel seperti Instagram. Nah, bisa dilihat di sini Instagramnya kita tuh di @wanaratek. Nah, TikTok juga udah dengan nama Wanaratek juga, tapi untuk konten proses desainnya kita masih ada sedikit kendala. Jadinya untuk TikTok sendiri kita akan membuat seperti konten proses desain dari website yang kita akan buat untuk klien gitu. Terus ada WhatsApp Business yang merupakan WhatsApp saya sendiri. Terus itu ada website portofolio kalau misalnya saya ingin membangun dan akan juga dibangun. Terus itu ada referral dari klien sebelumnya. Untuk customer segmentnya sendiri mahasiswa, jadi khususnya tingkat akhir. Nah, kita itu membantu mahasiswa yang kesusahan dalam pembuatan tugas akhir. Nah, UMKM dan bisnis lokal juga kita membantu. Terusan itu ada pemilik homestay atau penginapan. Nah, untuk pengusaha jasa yang belum punya website juga bisa memesan websitenya atau membuat websitenya di kita gitu. Untuk klien yang butuh desain cepat seperti logo, PPT undangan bisa langsung di Wanaratek.
Kemudian ada cost strukturnya. Biaya operasional itu kita memerlukan biaya operasional seperti internet, listrik, dan software. Untuk gaji atau tunjangan tim jika Wanara Tech sudah besar nanti gitu. Kemudian ada iklan dan promosi di sosial media. Jadi untuk biaya hosting atau domain itu tahunan dalam hitungannya dia gitu. Terus untuk biaya langganan tools seperti Canva Pro, Elementor Pro, dan sebagai macamnya gitu. Terus di yang selanjutnya itu ada revenue stream. Jasa dalam pembuatan website itu seperti paket basic, bisnis, dan juga custom bisa. Terus ada jasa desain grafis seperti logo, PPT, feed IG, flyer, dan lain-lain juga. Jasa pengerjaan tugas akhir seperti coding atau web. Kemudian ada jasa undangan digital, jadi web based dia. Setelah itu ada jasa maintenance dan revisi website. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendapatan dari affiliate atau referral. Nah, itu dia dari saya untuk bisnis model Canvas dari Wanara Tech tersendiri. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan menganalisis tentang SWOT. Nah, yang pertama itu Wanara Tech sudah memiliki kekuatan istilahnya atau strengths. Jadi kita tuh ahli dalam desain grafis dan pengembangan web. Nah, branding yang kuat itu setelah rebranding dari 108 project. Nah, kebetulan kemarin kan kita menamai namanya yang untuk Instagram itu namanya 108 project. Jadi 108 project sendiri sudah ada yang punya dan memiliki website resminya, dan agar tidak kena copyright makanya kita menamai usaha kecil kita tuh sebagai Wanara Tech gitu. Terus yang ketiga ada kemampuan menjangkau pasar dan beragam serta berbagai layanan. Kemudian ada penggunaan platform populer seperti Instagram, TikTok, Canva untuk pemasaran. Nah, selain memiliki kelebihan sendiri, jadi dari Wanara Tech tersendiri itu memiliki kelemahan juga seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Jadi kita itu baru membangun Wanara Tech itu kita cuman 2 orang yang baru masuk, saya dan saudara saya. Jadi kita tuh bermodalkan cuman ide saja dan skill. Terus untuk financial sendiri kita masih belum ada financial yang tetap untuk Wanara Tech dikarenakan kita masih freelancer gitu. Siapa tahu kalau ada tambahan sedikit kemungkinan kita akan membuat PT atau CV. Terus selanjutnya itu ada ketergantungan pada klien pertama. Nah, selanjutnya itu ada kompleksitas dalam mengelola berbagai layanan. Kemudian kita memiliki peluang. Jadi peluang di Wanara Tech tersendiri itu ada pasar yang berkembang untuk jasa desain dan pengembangan web. Peluang kita itu juga bisa di pasar pendidikan. Jadi jasa yang kita tawarkan itu seperti jasa joki tugas akhir jadinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada ekspansi ke pasar internasional. Terusan itu ada kolaborasi dan kemitraan untuk ekspansi. Nah, kemungkinan Wanara Tech tersendiri akan berkolaborasi atau menjalin kemitraan dengan berbagai macam perusahaan, mungkin seperti CV Duta Utama Grafika. Jadi kita itu menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan beliau dikarenakan dia membutuhkan website atau jasa sistem informasi dari kita juga. Dan selanjutnya itu ada threats atau ancaman. Jadi ancaman dari Wanara Tech tersendiri itu mulai berbagai macam, seperti misalnya persaingannya itu sangat ketat di industri desain dan pengembangan web. Jadi bukan cuma kita aja yang bisa buka usaha kecil-kecilan, kita itu bersaing di dunia desain dan pengembangan web juga dengan kompetitor yang lainnya. Nah, terusan itu ada perubahan tren dan teknologi yang sangat cepat. Nah, kebetulan nih saya masih bingung karena kebetulan jasa joki tugas akhir itu beberapa hari ini agak sepi karena
kemungkinan bisa memakai AI. Jadi saya pengennya menggunakan atau memanfaatkan AI itu juga untuk jasa tugas akhir gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada ketergantungan pada platform pemasaran. Nah, jadi kita itu kalau misalnya ingin memasarkan Wanara Tech tersendiri, itu saya lebih prefer menggunakan Instagram dan TikTok. Kenapa seperti itu? Karena di Instagram tersendiri itu saya sebagai marketing dari Wanara Tech sendiri, itu saya lebih prefer ke desain yang visualisasif gitu, lupa. Intinya saya itu suka memasarkan di Instagram karena jika sudah masuk di algoritma Instagram tersendiri, itu lebih gampang nyari klien gitu. Jadi bisa menggunakan ads, terusan itu ada TikTok juga. Jadi selain ada kelebihannya, kita juga memiliki ancaman seperti ketergantungan pada platform pemasaran gitu intinya. Terus ada terkait regulasi dalam layanan joki tugas akhir. Oke, itu dia sekian dari analisa SWOT saya. Kita akan lanjut ke Porter 5 Force. Di sini ada Porter 5 Force. Nah, jadi yang pertama itu saya menganalisa bahwa ada ancaman pendatang baru. Nah, tinggi atau banyak yang bisa masuk karena modal kecil dan tools mudah diakses. Nah, di zaman sekarang tuh kan siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya usaha kecil tanpa modal gitu. Terusan itu tools-toolsnya sekarang kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadinya kebanyakan tools-toolsnya itu lebih prefer ke gratis ya. Terusan itu kan Canva itu kan desainnya lumayan agak bagus ya. Untuk elemen-elemennya sendiri kita bisa mencari, dan itu tuh dari tamatan SMA itu sudah memiliki akun Canva tersendiri. Jadinya orang-orang yang ingin memiliki bisnis di dunia desain itu bisa menggunakan Canva, Canva school.id kalau nggak salah namanya ya itu. Terus yang kedua itu ada daya tawar pembeli. Jadi dari sedang ke tinggi. Jadi klien itu juga punya banyak pilihan sensitif terhadap harga. Terus ada daya tawar pemasok. Jadi di sini tuh daya tawar pemasoknya itu rendah karena banyak alternatif tools dan jasa pendukung. Terus ada yang keempat yaitu ancaman produk pengganti. Jadi ini tuh saya analisis sedang, karena AI dan template itu bisa menggantikan, tapi layanan custom itu tetap dicari. Maksud dari ini, maksudnya itu adalah, jadi kan semisal orang ingin memiliki website gitu, terusan tuh dia bisa menggunakan template atau nyari di AI. Jadi kemungkinan besar itu masih kaku dia sifatnya, belum sempat tersentuh oleh manusia. Jadinya bisa saya katakan sedang, karena itu tuh bukan ancaman yang sangat tinggi sih menurut saya. Terusan itu ada persaingan industri. Nah, ini baru sangat tinggi dia karena banyaknya kompetitor. Jadi kita perlu fokus pada niche pasar agar menonjol. Jadi kita usahakan untuk mendesain Instagram atau marketing kita itu lebih semenarik mungkin untuk customer, karena kebetulan kompetitornya itu kan bisa desain lewat Canva premium atau Canva yang gratis gitu. Oke, jadi itu saja yang saya bisa simpulkan hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Sabar Bu, jangan video Bu.